Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh yang berbahagia, kita hari ke-19 20 ya. 20 hari ini. Kalau ada yang membaca Quran berarti sudah juz ke-20. Ada yang sudah tamat 30 juz. Malam ini subuh ini saya ditelepon jam habis sahur. Saya meninggalkan tugas juga di sini kemarin, kemudian gantikan orang. Pada kesempatan ini menyampaikan bahwa tiap hari itu ada 2 malaikat yang turun. Yang satu mendoakan orang yang berinfak, bersedekah. Yang satu mendoakan orang yang tidak sedekah atau tidak berinfak. Doa yang pertama adalah doa bagi orang yang mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan infak. Doanya adalah, ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak kepada orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain. Malaikat yang satu doa, ya Allah, bangkrutkan orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah. Ini sebetulnya pelajaran bagi kita semua, bahwa Allah itu menurunkan khusus bagi orang-orang yang dermawan dan bagi orang-orang yang pelit. 2 malaikat ini akan berdoa terus. Sebetulnya apapun yang kita lakukan itu untuk diri kita, tidak ada untuk Allah atau untuk orang lain. Orang lain itu hanya wasilah saja. Kembali kepada kita. Barang siapa berbuat baik, seringkali disampaikan, barang siapa berbuat baik maka kebaikannya untuk dirinya, dan barang siapa berbuat jahat maka kejahatannya itu pasti akan kembali menimpanya. Oleh karena itu jangan berpikiran untuk berbuat buruk. Kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk diri kita, membersihkan diri kita, dan Allah pasti mengganti. Kita minta atau tidak minta, Allah pasti ganti. Kalau kita mengeluarkan zakat kita, ini kan waktunya mengeluarkan zakat. Kalau udah ada yang membiasakan diri menunggu bulan puasa, nisab haulnya di bulan puasa, dikeluarkanlah zakatnya. Dan itu membersihkan zakat, membersihkan dirinya dan hartanya. Dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu sama dengan orang memakan sapi. Sapi itu dipotong sapinya, kemudian dicincang-cincang dengan kotorannya, dengan tanduknya, dengan seluruhnya. Atau ayam, kita potong ayam, kita cincang-cincang ayam itu beserta bulunya, beserta kotorannya, kita makan. Enak enggak? Pasti akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu zakat itu membersihkan. Siapa yang dibersihkan? Membersihkan hartanya dan membersihkan dirinya. Oleh karena itu sering-sering. Kenapa? Allah pasti mengganti. Saya teringat ya jemaah sekalian, bagaimana pemberian kepada orang tertentu, balasannya itu bukan dari orang itu. Bisa dari orang itu, tapi tidak selalu dari orang itu. Misalnya kadang-kadang kita memberi seseorang, lalu orang itu menyiksa kita, misalnya menyiksa kita, padahal kita memang harus sudah memberikan orang pada itu. Lalu kita berpikiran tidak usah diberikan lagi pada orang itu, padahal itu siapa tahu itu salah satu ujiannya. Tetapi apa yang kita berikan itu, jangan berharap pada orang itu yang membalasnya. Allah akan membalas dengan cara yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya
teringat, mungkin kita sering mendengar bagaimana Yusuf Hamka. Yusuf Hamka itu adalah anak angkat Hamka, orang Cina. Dia di Jakarta itu membuka semacam outlet nasi kuning. Outlet nasi kuning itu cuma satu dulu, 1.000. Dia beli 1.000. Dia siapkan 1.000, 5.000 sampai 5.000 satu outletnya. Apa yang dia lakukan? Dia membeli nasi kuning ini 10.000 satu porsi. Lalu dijual pada tukang becak dan orang-orang miskin itu 3.000. Kalau kita logikakan, kan satu porsi rugi 7.000. Katakan kalikan 7.000 kali 5.000 sehari. Untung enggak? Ternyata untung. Dari mana? Dari berbagai jalan. Akhirnya sekarang sudah 5 atau 6 di Jakarta itu. Dibuka lagi. Sudah ada 5 sampai 6 outlet. 5.000 satu hari satu outlet. Kalau 5 berapa itu? 2.500 orang. 10.000 menjadi 3.000. Nah, mungkin untung. Kalau kita berpikir secara logika. Tapi Allah itu memenuhi janjinya. Barang siapa barang siapa memberi 1, maka akan dibalas 700. Dan kita memberi itu sama dengan meminjamkan Allah. Ini bukan perkataan Nabi, bukan perkataan ulama, apalagi perkataan saya, bukan. Tapi perkataan Allah. Barang siapa yang memberi itu kebaikan. Madzalladzi tadi ayat tadi, madzalladzi yuqridullaha qardan hasan. Barang siapa yang memberi, yang menginfakkan atau meminjamkan sesuatu yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka akan dibalas. Bayangkan bagaimana gitu kalau saya pinjam, kata bapak-bapak sekalian, saya pinjam 10 juta misalnya. Saya pinjam. Kewajiban saya apa? Ya membayar. Nah, ini yang kita pinjamkan Allah. Yang kita pinjami Allah. Dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan membalasnya berlipat-lipat sampai 700 kali sampai tidak terbatas. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah itu maha bisa menyempitkan dan bisa melapangkan rezeki. Bisa menyempitkan dan bisa melapangkan rezeki. Oleh karena itu, ini bulan Ramadan, sedekah itu sunnah, zakatnya wajib. Zakat harta, zakat fitrah itu wajib. Yang sunnah ini, kadang-kadang kita menunggu zakat dulu, tidak usah nunggu dulu. Allah pasti kalau kita sakit disembuhkan. Coba saja bapak-bapak ibu sekalian, coba, akan disembuhkan oleh Allah. Dan tidak ada orang yang sedekah itu yang miskin. Tidak ada. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Berikanlah di bulan Ramadan ini, kan sedekah itu sunnah. Saya berpikir kalau kita tunggu banyak, misalnya kan zakat sekalian, setelah 1 miliar. 1 miliar itu berapa itu? 25 juta ya kalau tidak salah. Kalau 2,5%. Kalau bisa setiap bulan atau setiap kita dapat uang, kasih, keluarkan. Saya kalau tidak salah ada dengar informasi bahwa Ali Jabir itu tidak pernah zakat. Karena apa? Tidak sampai nisabnya, haulnya tidak sampai. Setiap pendapatan keluarkan. Kaya jadi kelihatannya. Dan orang suka sedekah itu selalu sehat. Selalu. Mungkin masih ingat Bapak Ibu sekalian, ada cerita, ada TKW ke Makkah. Ini berapa menit lagi?
Ada TKW ini dia belum pernah pulang, dan kepingin pulang. Ditahan oleh majikannya, dan majikannya waktu itu sakit yang tidak bisa diobati, sudah beberapa kali dioperasi. Lalu suatu waktu terakhir operasi terakhir itu, kalau tidak berhasil berarti dia akan meninggal. Itu vonis dokter. Kemudian TKW ini ingin pulang, sudah lama tidak pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu pulang aja, saya kasih uang untuk kamu pulang. Lihat orang tuamu, karena dia sangat rindu orang tuanya, sudah lama tidak pulang, kepingin pulang, dikasihlah, dibiayai. Setelah itu pulang semuanya, dan saya harapkan kamu kembali lagi. Setelah itu dikasih uang itu, dikasih pulang, dan dia berbahagia dengan orang tuanya di sini. Apa yang terjadi di sana? Dioperasi. Begitu datang ke dokter, tidak ada penyakitnya. Sudah tidak ada, sudah hilang semua kankernya itu. Bayangkan, tidak masuk akal. Kalau kita berpikir logika, sama dengan logika Yusuf Hamka tadi, bukan Yusuf Mansur ya. Yusuf Hamka tadi. Sama logikanya, orang ini mengeluarkan sebagian uangnya, dikasihkan ke orang. Kemudian dia pulang, dia datang ke dokter, sudah kosong, tidak ada lagi penyakitnya. Bayangkan, tidak masuk akal, tidak ada logikanya. Tetapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu caranya, dan Allah Maha perkasa. Pasti diganti. Kadang-kadang kita berpikir begini, ini kekeliruan kita. Kita menginfakkan, katakanlah kita menginfakkan mobil kita Avanza. Lalu kita harapkan besok itu ada Alphard di depan rumah kita. Ya tidak seperti itu. Itu dunia semata. Seringkali kita cerita bahwa jangan sampai kenikmatan di dunia ini habis sehingga tidak dapat lagi di akhirat. Itulah yang dirasakan, yang dilakukan, yang menjadi kekhawatiran daripada Abdurrahman bin Auf. Dia takut sekali kenikmatan habis di dunia ini. Dia menangis padahal sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Menangis karena apa? Dia keluarkan tambah. Nah, itu jangan juga kita paksa. Orang misalnya ada datang, misalnya mau dicari, dikumpulkan uang orang, kasihkan semua, nanti 700 kali, nanti kamu mau punya rumah besar enggak? Contoh misalnya, mau punya rumah besar enggak? Rumah mewah enggak? Jual rumahmu itu. Ya tinggal di mana? Jual motormu, ya pulang pakai apa? Nanti kalau kamu jual motormu, infakkan ke saya, nanti kamu dapat mobil. Nah itu dunia semata, padahal itu bukan dunia. Sama dengan saya seringkali menyampaikan, kalau misalnya kita itu sholat sunat subuh, kan sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat itu kan lebih baik dari dunia beserta isinya. Lalu pertanyaan kita, mana dunia beserta seluruh isinya? Tidak dapat saya. Ya untuk apa? Saya misalnya katakanlah sudah mau 60 tahun. Katakanlah saya sholat subuhnya itu misalnya kurang 15 tahun. Kalau 60 kurang 15 itu berapa itu? 45 ya. 45 tahun. 45 tahun kali 365. 365 kali 45 berapa itu? Nah, segitu banyaknya dunia. Mau disimpan di mana di dunia ini? Kita dapat dunia beserta seluruh isinya, mau simpan di mana? Ya untuk apa? Sebetulnya balasan yang benar itu balasan di akhirat. Allah akan menyempurnakan balasannya di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia semata tidak ada untuk akhirat, ya untuk apa? Kita hidup untuk akhirat, bukan semata-mata untuk dunia. Itu mari kita mulai. Misalnya kalau kita ada uang, kalau bisa setiap hari bulan puasa ini, jangan juga 1.000 lah, tidak ada artinya. 5.000 lah minimal. Kalau orang-orang yang kaya bisa 50.000, biasa 100.000.
sehari, karena 2 malaikat akan catat itu dan mendoakan kita. Jangan berpikir doa itu dapat hari ini atau dapat besok di dunia. Kalau bisa nanti di akhirat, nggak apa-apa di dunia ini. Nanti ujung-ujungnya jadi rebutan. Kalau ini jadi rebutan, yang sengsara itu orang yang dikubur. Kita punya uang banyak, rebutan, mana-mana merebut, sengketa sana, sengketa sini. Ujung-ujungnya yang sengsara kita dikubur sudah sengsara. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala itu dan kita menjadi bersih, kita sembuh dari penyakit kita jauh dari bencana, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.